أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للناظر لوجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sidang Jumat yang insyaallah Allah muliakan. Pertama-tama puji serta syukur kita lantunkan alhamdulillahirabbil alamin kepada ilahi rabbi Allah azza wa jalla atas nikmat yang Allah berikan, nikmat hidayah, inayah dan ma'unah yang Allah berikan kepada kita, sehingga tergerak hati kita mendatangi rumah-rumah Allah pada siang hari ini dalam rangka menjalankan perintah Allah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam sama kita bacakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, sehingga di yaumil kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Adalah rukun bagi khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh kita untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengambil sebuah judul pembahasan, yaitu permata di dalam diri manusia. Ada 4 permata di dalam diri manusia dan yang membinasakannya. Saudara-saudara sidang Jumat rahimahumullah, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat lunak yang begitu sempurna. Allah kasih kepada kita akal pikiran, Allah kasih kepada kita rasa dan karsa atau kehendak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita berbeda dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Kita ambil saja satu contoh malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan memiliki akal, namun tidak diberikan syahwat dan tidak diberikan nafsu. Kemudian ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, hewan misalkan, Allah kasih syahwat tetapi di dalam dirinya tidak diberikan akal pikiran, sehingga hidupnya cenderung hanya mementingkan keinginan badannya. Kemudian ada makhluk Allah, setan atau iblis laknatullah alaih, diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar kepada Allah Azza wa Jalla.
Sedangkan manusia hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ma'asyiral sidang Jumat rahimahumullah, manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, yang dikaruniakan kepada hewan, dan juga setan atau iblis. Yaitu manusia dikasih akal pikiran, dikasih syahwat, dan dikasih hawa nafsu oleh Allah. Oleh karenanya manusia hidup, manusia itu pada umumnya dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk, hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa seperti malaikat. Bisa juga manusia seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaniahnya, atau nauzubillah min zalik, manusia bisa menjadi seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya, sebagaimana makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang dikutip oleh Ihya Ulumuddin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam yujaluha arba'atu asya'a ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu shalih. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara di dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. Ada 4 permata di dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal, kata Rasul. 4 permata tersebut adalah, yang pertama akal, kemudian agama, sifat malu, dan amal soleh. Saudara-saudara sidang Jumat rahimahumullah, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal pikiran yang fungsinya adalah untuk memahami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan agama adalah rambu-rambu, adalah peringatan maupun aturan yang memberikan arah pada manusia. Sedangkan sifat malu adalah pengendalinya, dan amal soleh adalah buah dari akal, memahami agama Allah dengan pengendali malu tadi. Akal menjadi pemimpin di dalam tubuh kita manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Inilah kegunaan akal yang Allah berikan kepada kita. Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Nasyaidul Ibad mendefinisikan akal sebagai berikut: permata rohani ciptaan Allah yang berada di dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu hak, mana yang hak, mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian setelah permata yang pertama adalah akal pikiran yang diberikan oleh Allah, ada yang kedua yang dikaruniakan kepada kita adalah agama, dinul Islam. Agama merupakan aturan dan juga norma yang Allah berikan kepada kita agar kita berada di jalan yang benar. Saudara-saudara sidang Jumat rahimahumullah, kemudian ada malu, merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama yang mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan kita dengan hewan, yang dapat membedakan kita dengan setan. Adalah malu salah satunya. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Asqalani membagi malu menjadi 2. Yang pertama, haya'un nafsyun dan haya'un imaniyun. Haya'un nafsyun adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada seluruh manusia secara umum. Sedangkan yang kedua, ada namanya hayaun imaniyun, yang Allah hanya berikan kepada kita yang beriman. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita malu untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, malu untuk tidak sholat, untuk tidak puasa, sedekah dan amaliyah lainnya. Ini adalah sifat malu kalau ada pada diri kita, adalah sifat malu orang-orang yang beriman. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, fal hasbu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud dina wat tama'u yuzilul haya'a wal hiyatu yuzilul amala sholih. Kata Rasul, yang dapat merusak daripada akal adalah marah-marah atau ghadlah. Ghadlah atau marah-marah dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki dapat menghilangkan agama. Serakah dan tamak dapat menghilangkan sifat malu. Dan yang terakhir, menggunjing dapat menghilangkan amal soleh. Permata yang keempat itu adalah amal soleh. Dengan kita mempelajari ilmu agama, mengetahui agama, menjalankan perintah Allah dengan agama, maka ada rasa malu untuk tidak melaksanakan perintah Allah, untuk tidak menjauhi larangan Allah. Maka buah dari semua adalah seseorang dapat melaksanakan amal soleh. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah hukum singkat kita pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada di dalam diri kita manusia ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi insan yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala zawwadun karimun malikun barrun rahim.